Halo, perkenalkan nama saya Rebima Prayoga dari kelas 1A5. Halo semua, perkenalkan nama saya Bunga Cantika dari kelas 1A5. Halo, perkenalkan nama saya Madafikian Sirlani dari kelas 1A5. Halo, nama saya Nursyani Siregar dari kelas 1A5. Saya Nabil dari kelas 1A5. Nama saya Raisa Zeta Hermawan dari kelas 1A5. Saya dari kelompok 7 Teori Kepribadian. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang teori humanistik Abraham Maslow. Siapa Abraham Maslow? Abraham Maslow merupakan salah satu tokoh dalam dunia psikologi berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir pada 1 April 1908 Masehi. Ia merupakan anak tertua pasangan suami dan istri bernama Samuel Maslow dan Rose Hilosky yang merupakan imigran Yahudi yang beralih ke Amerika Serikat dalam rangka untuk masa depan yang lebih baik. Maslow kecil merupakan pribadi yang berada dalam tekanan, baik dalam keluarganya sendiri maupun lingkungan sosialnya. Kedua orang tua Maslow sangat mendorong dirinya untuk belajar dengan giat agar mencapai keberhasilan, sehingga ia merasa kesepian dan menderita. Di samping itu, kenyataan bahwa dirinya merupakan minoritas Yahudi menjadi dirinya mendapatkan perilaku tidak menyenangkan dan terisolasi di lingkungan sekolahnya. Setelah menempuh pendidikan hukum selama 3 semester, Maslow menikahi sepupunya sendiri, yakni Bertha Goodman, yang kemudian membawanya sampai ke negara bagian Wisconsin dan menempuh pendidikan selanjutnya di University of Wisconsin. Maslow berhasil menjadi profesor di Universitas Brandeis pada tahun 1951 sampai 1969. Ia mendapatkan gelar sebagai Humanist of the Year yang telah banyak menorehkan karya dalam dunia psikologis. Di antara karya Maslow yang adalah Toward a Psychology of Being, Religious and Peak Experience, A Psyche Management, A Journal the Psychology of Science, A Recognize, dan Motivation and Personality. Maslow menyadari perlu adanya hierarki kebutuhan manusia yang perlu dipenuhi secara bertahap dan terintegrasi. Artinya, kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dimulti-layer meliputi aspek internal diri maupun eksternal. Abraham Maslow membagi kebutuhan manusia menjadi 5 bagian penting. Yang pertama ada physical needs, yang kedua ada safety needs, yang ketiga ada social needs, yang keempat ada esteem needs, dan yang terakhir ada self-actualization. Physical needs atau kebutuhan-kebutuhan fisik adalah kebutuhan dasar manusia yang berhubungan dengan tubuh manusia dan rasa nyamannya. Contohnya seperti kebutuhan makan, minum, tempat bernaung, atau lain sebagainya. Safety needs atau kebutuhan-kebutuhan keamanan adalah kebutuhan manusia akan perasaan nyaman dan aman bagi dirinya sendiri yang diharapkan datang dari lingkungan sekitarnya. Contohnya seperti perhatian yang adil dalam keluarga, persamaan hak dan kewajiban, lingkungan yang aman, dan lain sebagainya. Social needs atau kebutuhan-kebutuhan sosial adalah kebutuhan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Contohnya seperti diakui dalam pertemanan, diperlakukan sama dalam kelompok, diberikan peran dalam berpartisipasi, ataupun lain sebagainya. Esteem needs atau kebutuhan-kebutuhan penghargaan adalah kebutuhan yang terkait dengan tuntutan psikis individu yang harus dipenuhi. Contohnya seperti dicintai, dikasihi, dipercaya, dihargai, dipuji, ataupun lain sebagainya. Dan yang terakhir ada self-actualization atau kebutuhan-kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang paling tinggi dalam kehidupan individu yang meliputi kemampuan yang utuh dalam mengintegrasikan dan mengimplementasikan potensi diri secara proporsional. Contohnya seperti kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, mampu menghadapi permasalahan, bersikap toleransi terhadap perbedaan,
Pendidikan merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sadar, terarah, dan terukur dalam proses pelaksanaan pembelajaran menuju tercapainya kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang bermanfaat bagi individu maupun masyarakat luas. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa proses pendidikan membutuhkan integrasi banyak elemen, baik sistem, input, output, kurikulum, SDM, dan lain sebagainya. Di antara upaya dalam implementasi teori kebutuhan Maslow dalam setting pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan fisik dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, memenuhi kebutuhan akan keamanan dan kenyamanan dalam proses belajar. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan akan cinta. Yang keempat, memenuhi kebutuhan harga diri. Yang terakhir adalah memenuhi kebutuhan aktualisasi diri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.